Halo bro, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Pak Yohanes Adi Setio. Dan untuk perjumpaan atau pertemuan hari ini kita membahas tentang komik. Bukan komik yang ini ya, komik yang ini. Nah, terus sekarang segera saja pencet tombol subscribe, terus kasih like dan komen. Terus kita masuk ke pembahasan. Monggo. Komik. Kalian pasti sudah tahu toh tentang komik. Nah, komik itu memiliki pengertian sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Nah, ini harus dicatat nih. Komik adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Nah, udah paham ya tentang pengertian komik? Sebagai tambahan ilmu, komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Kata lain dari komik itu cerita bergambar. Terus komik sendiri itu terdiri dari berbagai ukuran. Misalnya dibuat menjadi buku atau hanya selembar kertas. Komik itu memiliki ciri utama. Cirinya adalah mempunyai sifat menarik perhatian mata. Nah, itu ciri dari komik. Setelah ciri adalah fungsi dari komik. Fungsi dari komik adalah menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Nah, untuk itu dalam gambar komik ada kesatuan antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Makanya itu kadang gambar-gambar yang ada dalam komik itu selalu ekspresif. Itu karena menyangkut pada fungsinya tadi. Fungsi komik apa? Menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Yang selanjutnya adalah syarat menggambar komik. Untuk syarat menggambar komik itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Nah, jika kamu mau membuat komik itu harus ada tujuannya atau temanya. Contohnya, tema tentang kejujuran, persahabatan, lingkungan alam semesta. Nah, itu contoh-contohnya. Terus yang nomor 2 adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan itu yang singkat-singkat saja dan mudah dimengerti. Artinya mudah diingat. Itu jangan bertele-tele. Terus yang selanjutnya nomor 3 adalah menggunakan gambar. Nah, komik kalian sudah tahu bahwa komik itu tidak hanya kata-kata atau kalimat saja, tapi menggunakan gambar, dan gambarnya harus sesuai dengan komik tersebut. Terus untuk menggambar komik seharusnya itu menggunakan warna-warna yang mencolok agar mengundang perhatian orang untuk membaca narasi komik tersebut. Terus syarat yang terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Nah, media yang tepat ini maksudnya jika kamu membuat komik itu banyak, maka sebaiknya menggunakan buku. Dan untuk syarat yang terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Nah, jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan suatu kesatuan cerita yang utuh. Jadi ceritanya itu utuh. Tapi kalau
komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan selembar kertas saja. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Yang selanjutnya adalah bahan dan alat menggambar komik. Untuk menggambar komik, jika tidak menggunakan komputer, tentunya membutuhkan alat dan bahan. Nah, bahan yang digunakan adalah kertas gambar. Nah, kertas gambar ini digunakan untuk menggambar komik. Biasanya dengan warna netral, yaitu putih, abu-abu, atau warna coklat. Kertas yang digunakan pun bisa kertas HVS, kertas karton. Setelah bahan, yang selanjutnya adalah alat. Alat yang digunakan untuk membuat komik yang pertama adalah pensil untuk menggambar. Nah, pensil ini ada dua jenis, yaitu pensil H dan pensil B. Untuk pensil H memiliki sifat keras dan untuk pensil B memiliki sifat lunak. Terus yang selanjutnya adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna yang lembut. Bisa juga pensil warna digunakan untuk degradasi. Dan alat yang terakhir digunakan adalah penggaris. Penggaris ini memiliki banyak sekali bentuk, dan contohnya itu penggaris siku, penggaris busur, penggaris mistar. Lah, itu tadi bahan dan alat untuk menggambar komik. Selanjutnya adalah struktur komik. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa komik itu produk multidisiplin. Multi artinya lebih dari satu, yang melibatkan sastra dan seni rupa. Struktur komik juga terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur cerita dan unsur visual. Maka dari itu, mari kita bahas satu-satu. Untuk unsur visual komik. Nah, unsur visual komik itu ada ilustrasi. Pertama, ilustrasi pengertiannya. Ilustrasi adalah sederetan gambar yang terangkai membentuk suatu alur peristiwa atau cerita. Masing-masing gambar atau secara berantai gambar-gambar tersebut membentuk suatu ilustrasi yang menggambarkan suatu peristiwa atau cerita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah layout. Layout atau tata letak adalah bagaimana pengaturan panel atau frame atau gambar disusun. Bagaimana panel atau gambar yang saling berhubungan, pengaturan besar kecilnya panel yang memuat ilustrasi dan sebagainya. Terus sudut pandang kamera atau angle. Angle kamera yang berada dari setiap gambar komik akan memberikan dampak yang berbeda pula. Biasanya sudut pandang kamera dimainkan untuk mendapatkan efek dramatis. Yang keempat, psikologi. Setiap tokoh, jalan cerita, dan pembentukan suasana yang ada di dalam komik akan memberikan dampak psikologi yang berbeda. Komik seperti budaya populer lainnya banyak memainkan psikologi kita melalui gambar. Gambar dibuat meliuk-liuk untuk membuat kita tertawa. Di sisi lain, gambar akan dibuat lebih gelap dan tegas untuk memberikan efek dramatis. Yang terakhir adalah unsur bunyi.
Komik menghadirkan teks dengan tipografi sedemikian rupa yang mampu menghadirkan unsur bunyi meskipun tidak ada media suara asli yang dilibatkan seperti bug, bruk, works. Nah, contohnya seperti itu. Terus unsur yang kedua adalah unsur cerita. Nah, unsur cerita ini kalian juga pasti sudah paham, itu sama dengan yang ada di cerita-cerita lainnya di bahasa Indonesia seperti tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, terus latar, yang terakhir adalah sudut pandang. Dan terakhir saya menampilkan contoh komik lucu dan menarik sekaligus mudah digambar. Gimana? Sudah paham toh tentang komik? Oh ya, agar channelnya bisa kalian pantau saat saya mengupload video-video yang terbaru dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas ataupun mau persiapan ulangan, silahkan pencet tombol subscribe, terus kasih like dan komen. Terima kasih.